Nah, untuk menjamin suatu struktur dikatakan sistemnya konsisten atau semua berkesinambungan, ada istilahnya dikenal sebagai alur beban. Jadi alur beban ini harus komplit, tidak terputus, jadi tersalurkan semuanya mulai dari atap sampai ke pondasi. Semua tersalurkan ke pondasi. Jangan ada struktur yang berhenti di level tertentu dan itu tidak mendapat kolom. Kalau ada pengurangan kolom di lantai tertentu, maka di lantai tersebut akan ada kolom yang lain yang menanggung kolom yang hilang tadi. Jadi kan kayak semacam kapasitas gesernya atau aksialnya nanti melebihi apa yang didesain sebelumnya. Nah, seperti ini gambarannya. Alur beban itu dikenal sebagai complete load path. Alur beban itu load path komplit ya, artinya komplit ya, keseluruhan, tidak ada yang terputus. Jadi gambarannya seperti ini. Ini ada gambaran struktur portal, balok dan kolom. Ini ada beban horizontal yang berupa beban gempa. Dan di sini ada balok-baloknya menerima beban, kemudian menyalurkan ke kolom, kemudian semuanya disalurkan ke pondasi. Nah, di sini tampak tidak ada kolom yang hilang, jadi semuanya tersalurkan dengan baik. Seperti itu, semuanya harus tersampaikan ke pondasi. Nah, ini contoh-contoh prinsip yang harus dipegang ketika merancang suatu struktur gedung untuk menjamin sistem complete load path tadi. Yang pertama, contohnya misal harus ada balok seluf. Balok seluf ini gunanya untuk mengikat supaya pondasi atau kolom bagian bawah ini tidak bergerak sendiri-sendiri. Jadi contoh untuk struktur yang di sini, ini yang struktur menggunakan seluf. Ketika ada beban gempa, maka bergeraknya bersamaan. Pondasi ini akan bergerak bersamaan kanan dan kiri tergantung arah gempanya. Jadi bangunan struktur itu nggak akan terbelah. Kalaupun bergerak, ya bergerak sebagai satu kesatuan. Ini kalau bergerak ke arah satunya. Jadi tetap bergeraknya sebagai satu kesatuan. Sedangkan yang kasus yang kanan, ini struktur yang tidak ada selufnya. Nah, kalau ada gempa, dia kolom ini bergeraknya nggak akan bersamaan. Satu ke arah mana, satunya ke arah mana. Jadinya yang kemungkinan potensi membahayakan ada di sambungan balok kolomnya, yang di level atasnya. Nah, dia bisa terpisah seperti ini. Ini contoh yang harus dipegang prinsipnya. Kemudian yang kedua, contoh lagi, adanya ring bulk atau balok ring. Balok ring ini gunanya untuk mengikat kolom yang bagian atas sebelum ke atap. Jadi ujung kolom yang atas diikat dulu supaya ketika ada gerakan atau gaya gempa yang mendatangi struktur, ketika bangunan itu harus bergeraknya secara bersamaan karena kolomnya terikat dengan balok ring. Ini contohnya ketika ada beban gempa. Jadi ketika kolomnya melendutnya bersamaan, jadi nggak akan rusak bangunannya. Kalaupun rusak nggak akan parah. Atapnya tidak akan runtuh karena masih terikat. Tapi contoh yang kanan ini contoh yang tidak ada ring bulknya. Seandainya ada beban gempa, maka potensi kerusakan itu ada di sini, yang dikoneksi kolom dengan atap. Kolom dengan atap ini sambungannya bisa terputus. Kalau kayak gini yang terjadi, efeknya nanti atapnya bisa runtuh. Seperti itu. Nah, kemudian ada syarat yang lain. Sekali lagi ini hanya untuk kawasan ya. Nanti akan dibahas lebih detail ketika di mata kuliah perancangan gedung tahan gempa. Nah, ini syarat yang berikutnya. Jadi jarak antara bangunan. Kalau ada bangunan yang bersebelahan dan itu bangunan tinggi, itu jarak antar bangunan harus lebih dari 4% dari tinggi bangunan tersebut. Jadi kalau ini ada bangunan yang pendek, ketika mendesain bangunan yang pendek, maka jarak ini harus lebih dari 4% tinggi bangunan yang pendek. Terus tidak boleh ada tingkat lemah atau tingkat lunak, weak story atau soft story. Story itu lantai, soft itu lunak, weak itu lemah. Jadi secara peraturan, sistem penahan gaya lateral atau yang dimaksud di sini adalah kolom baloknya itu di semua tingkat harus tidak kurang dari 80% kekuatan tingkat yang di bawahnya atau di atasnya.
Jadi katakanlah kalau kita bicara lantai 2, itu kekuatan kolom di lantai 2 ini tidak boleh kurang dari 80% kolom di atasnya atau di bawahnya. Itu untuk menjamin tidak ada soft story. Soft story itu bisa dibayangkan seperti ini. Jadi ada satu bangunan, misalkan katakanlah 4 lantai, di lantai 2, kolom dari lantai dasar sampai lantai 4 jumlahnya 10 kolom semua dengan penampang yang sama. Tapi di lantai 2 kolomnya dikurangi 5, jadi tinggal 5 kolom lah, tanpa pembesaran penampang. Nah, maka kalau seperti itu polanya, struktur ini di lantai 2 akan paling lemah. Nah, lantai 2 ini yang dinamakan soft story, karena ada pengurangan kekakuan dan kekuatan. Jadi kalau kita bicara kekuatan itu merujuknya ke weak story ya, ini syaratnya. Tapi kalau kita bicara kekakuan itu merujuknya ke soft story. Jadi untuk kekakuan itu tidak boleh kurang dari 70% kekakuan di tingkat yang berdekatan, atau 80% dari rata-rata 3 tingkat di atas atau di bawahnya. Jadi untuk kekuatan yang kaitannya dengan big story itu syaratnya tidak boleh kurang dari 80% kekuatan di atas atau di bawahnya. Tapi kalau kita bicara kekakuan itu tidak boleh kurang dari 70% tingkat di atas dan di bawahnya, atau tidak boleh kurang dari 80% rata-rata 3 tingkat di bawahnya atau di atasnya. Nah, kemudian ini terkait detail pendetailan bagian sambungan. Masih ingat ya, beberapa waktu yang lalu disebut SRPMK, SRPMP, SRPMM, itu kaitannya kalau kita bicara struktur baja, secara penampang bisa dikatakan sama, tapi pendetailan ini lebih kepada di sambungan dan pengakuan batang. Jadi sambungan ini betul-betul harus diperhatikan kaitannya dengan menahan beban gempa. Ini contoh kalau bangunan yang ini, bangunan yang kiri, dia detailnya sangat baik. Jadi ketika menerima beban gempa, pergerakan goyangan dari struktur ini tidak akan merusak sambungan. Jadi sambungan ini adalah bagian yang paling kuat. Kalaupun ada yang rusak itu di bagian batangnya, entah di bagian baloknya atau di bagian kolomnya. Tapi prinsip SCBB atau strong column weak beam itu tetap harus dianut, karena yang ditujukan rusak pertama adalah baloknya. Jangan sampai kolomnya rusak duluan. Tapi sambungan tetap harus lebih kuat daripada kolom dan balok itu sendiri. Jadi ini sambungan tetap kuat, baloknya melendut. Seperti itu kalau ada beban gempa. Nah, kemudian untuk bangunan yang sambungannya standar, artinya dibikin sama dengan detail batang, artinya sambungan tidak didesain lebih kuat dari batangnya, maka yang terjadi ketika beban gempa, dia akan gagal di sambungan. Nah, seperti ini. Sambungannya lemah. Ketika ini yang terjadi, maka bangunan runtuh. Karena tidak ada hubungan yang baik antara balok dan kolom di struktur. Nah, kemudian syarat berikutnya terkait geometri. Nah, untuk geometri, ini ada peraturan juga. Sebenarnya kalau di sipil, itu kan diambil syarat-syarat yang itu paling ideal. Jadi tidak disarankan untuk membuat seperti ini. Karena kalau seperti ini ya, ini contoh yang kiri, itu berarti ada perlemahan di sini, di lantai 2, karena ada pengurangan kolom. Sedangkan yang bagian kanan ini juga dari bawah sampai atas tidak sama, tapi risiko yang bangunan ini itu lebih kecil daripada yang bangunan yang ini, karena bangunan yang ini bagian bawahnya lebih besar. Kemudian syarat yang kedua terkait geometrik, itu diatur juga disarankan untuk memiliki geometri yang simetris. Simetris itu yang simetris terhadap dua sumbu. Kalau dia tidak simetris, itu dia berpotensi untuk terjadi buntir. Bayangkan kalau bangunan itu bentuknya L, maka dia hanya kuat di sisi yang sini. Kalau ada beban gempa, dia kemungkinan akan muntir ke sini, sesuai arah panah ini. Kemudian yang kedua, reguler geometrik. Kalau bangunan itu didesain dengan geometri yang tidak reguler, yang irreguler, artinya kekakuan secara geometri itu tidak sama. Seperti contoh ini, jadi yang bangunan ini lebih kaku. Ini denah ya, ini tanpa atas. Yang bangunan yang sisi sini lebih kaku daripada yang sisi sini. Maka ketika terjadi gempa,
dia rawan untuk terjadi puntir. Puntir dengan ini sebagai porosnya, bagian yang paling kaku yang menjadi porosnya. Nah, dua hal ini terkait simetri dan reguler ini itu berpotensi terhadap risiko terjadinya torsi. Kenapa torsi harus diperhatikan? Karena torsi itu sifatnya rusaknya tiba-tiba. Dan kalau terjadi torsi, yang rusak itu kolomnya. Kalau kolomnya rusak, maka bangunannya runtuh. Jadi terkait geometri betul-betul harus diperhatikan. Kemudian ketidaksinambungan vertikal ini kaitannya dengan complete load pad tadi. Kalau ada lantai yang kolomnya itu dikurangi, maka dikhawatirkan akan ada penyaluran beban yang tidak menerus. Jadi pada kolom-kolom tertentu yang lain yang masih ada, itu harus dihitung betul-betul karena akan terjadi penumpukan beban di situ. Nah, kemudian syarat berikutnya, sebisa mungkin itu distribusi massanya tiap lantai itu dibuat sama. Kemudian seminimal mungkin untuk meletakkan massa di bangunan, karena gaya gempa itu mengacu ke konsep dasar gaya, F sama dengan M dikali A, F sendiri gaya, itu equal untuk M sama dengan massa ya, M itu massa, A itu akselerasi. Di sini massa ya massa bangunan, A itu percepatan gempa. Nah, berarti gaya gempa itu akan semakin besar seiring bertambahnya massa bangunan. Oleh karena itu, sebisa mungkin ketika mendesain bangunan, massanya harus seminimal mungkin massa bangunan. Dan prinsip yang kedua terkait dengan massa, sebisa mungkin untuk membuat bangunan itu tiap lantainya distribusi massanya merata. Ini contoh yang tidak merata. Jadi kalau ada water torrent di atas, jadi di bawah-bawahnya ini tidak ada massa yang cukup berat. Tapi di lantai paling atas ada water torrent. Nah, di sini ada massa yang cukup besar. Bayangkan massa air itu kan berat jenis ya. Berat jenis air itu 1 ton per meter kubik. Jadi 1 meter kubik air persegi dengan luasan 1 meter persegi dengan tingginya 1 meter itu beratnya 1 ton kalau isinya air. Nah, bayangkan kalau dalam satu lantai itu ada banyak tandon air, maka akan ada penumpukan massa di situ yang sangat besar. Nah, itu sangat berisiko untuk menahan beban gempa.